Kembali lagi ke segmen khusus Road to CNBC Indonesia Awards 2022 The Most Inspiring Banks. Dan kami masih terhubung dengan Ketua Bidang Pengkajian dan Pengembangan Perbanas Afiliani. Ya, Ibu Afi melanjutkan dialog dari sebelum jeda tadi, melihat kebutuhan infrastruktur dan juga dana-dana yang mengendap di daerah. Di sisi lain, likuiditas bank ini sebenarnya sudah tergerus juga karena kemarin sempat ada kenaikan GWM dan juga kebutuhan kredit yang juga menanjak. Bagaimana Ibu menilai kebutuhan likuiditas perbankan hingga akhir tahun dan juga mungkin di kuartal pertama tahun 2023? Kalau kita lihat sebenarnya likuiditas perbankan masih baik ya, di mana rata-rata CAR daripada perbankan kita itu masih di atas 20%. Itu menunjukkan sebenarnya likuiditas bank tuh masih sangat besar. Jadi walaupun kredit sudah tumbuh 10%, sebenarnya masih cukup likuiditas untuk menyalurkan kredit ya. Memang yang masih ada sedikit kendala itu adalah pinjaman dalam bentuk US dollar ya, karena memang supply dari likuiditas US dollar kita yang memang sangat terbatas, di mana kalau kita lihat dari hot money itu banyak keluar ya, bahkan sekarang asing di obligasi kita itu tinggal 14% gitu. Nah, diperkirakan itu masih akan bisa keluar lagi gitu ya. Nah, oleh karena itu inilah tugas daripada regulator dan pemerintah bagaimana bisa menjaga stabilitas satu nilai tukar ya, yang kedua adalah ketersediaan US dollar itu sendiri. Karena akan banyak kredit yang dibutuhkan itu adalah dalam bentuk US dollar, di mana mereka adalah biasanya kreditnya berbentuk investasi ya, apalagi pertambangan sekarang lagi tumbuh, kemudian data center yang sekarang juga mulai tumbuh terkait dengan infrastruktur dari teknologi juga demikian gitu. Jadi ini yang mungkin menurut saya perlu ada koordinasi dengan sektor perbankan, terutama adalah kebutuhan dari pinjaman US dollar. Itu yang menurut saya sih sekarang jadi kendala. Kenapa? Karena suku bunga US dollar di Amerika kan sekarang cenderung lebih tinggi, bahkan di Singapura juga lebih tinggi gitu. Jadi itu merupakan daya tarik yang bisa jadi bukan orang asing keluar, tapi orang Indonesia bisa menempatkan di sana. Nah, oleh karena itu harus ada kerjasama tidak hanya regulator, tapi juga kebijakan fiskal, di mana supaya dana-dana orang Indonesia tidak semuanya keluar, terutama yang punya US dollar ya, untuk menahan nilai tukar kita supaya tidak terdepresiasi terus-menerus. Karena walaupun ini tidak terhubung langsung dengan perbankan, tapi terhubung langsung dengan debitur-debitur dari sektor perbankan itu, gitu. Jadi ini yang menurut saya dalam kondisi saat ini perlu ada koordinasi dan keputusan bersama yang tidak saling apa ya, tidak membuat industri itu jadi bingung gitu. Yaitu keputusan bersama antara pemerintah di sini adalah OJK, BI dan juga pemerintah dari sisi fiskal. Nah, itu adalah yang bisa menyelamatkan debiturnya. Nah, kalau debiturnya selamat, tentu saja perbankannya juga akan selamat gitu ya. Nah, tetapi saya lihat memang tahun depan ini kelihatannya pemerintah sudah mempersiapkan berbagai kebijakan ya untuk supaya kredit-kredit yang akan bermasalah karena adanya suku bunga itu juga akan mulai dipikirkan apa yang harus dilakukan. Apakah nanti restru ya? Kalau kemarin sebelum ada kenaikan suku bunga itu lebih ke arah restru itu akan diberikan kembali tetapi by sektor, by region gitu. Tapi kalau melihat kondisi sekarang dengan suku bunga seperti ini mungkin juga perlu dipertimbangkan lagi tidak hanya by region, by sektor, tapi mulai dilihat berdasarkan memang yang mereka ini akan berdampak pada pengangguran ya, kemudian akan berdampak kepada pinjaman mereka juga gitu. Jadi memang harus dipilah-pilah dan kalau perlu kita mendirikan semacam AMC ya, Asset Management gitu, untuk menyelamatkan supaya industri itu tidak kolaps dalam kondisi yang memang tidak normal gitu. Oke. Bu Afi tadi sempat menyinggung terkait kebijakan. Lantas kira-kira kebijakan fiskal apa Bu yang paling tepat dalam kondisi seperti ini Bu? Oke, kalau selama ini kan fiskal lebih mengarah pada gimana kasih, kur lebih banyak gitu ya. Nah, dalam kondisi gini kan mungkin belum membutuhkan kur yang banyak gitu, tapi bagaimana misalnya membantu subsidi daripada bunga kur ya. Jadi kalau subsidinya tadinya berapa, kemudian mungkin bisa ditambah supaya mereka tetap membayarnya dalam jumlah yang tetap, dalam kondisi tertentu gitu, itu bisa dilakukan ya. Yang kedua juga bisa dilakukan misalnya aset-aset yang bermasalah tapi bagus gitu ya, artinya bukan karena debiturnya nakal, nah itu nanti ketika ada aset manajemen pemerintah bisa
memberikan dana dulu kepada perbankan sampai aset itu bisa dikembalikan atau dijual dan itu akan menjadi uangnya pemerintah gitu. Jadi mungkin harus ada model kebijakan yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan ya. Ini untuk menyelamatkan bukan hanya perbankan tapi juga menyelamatkan ekonomi. Karena kalau ada apa-apa dengan perbankan, walaupun perbankan itu non sistemik, itu bisa berdampak pada kondisi yang sistemik. Nah, ini yang mungkin juga perlu dipertimbangkan. Dan kemarin kan kita juga hadapi kan, hampir ada beberapa bank yang untung saja diselamatkan sehingga ekonomi kita aman. Nah, ini jangan sampai kejadian lagi ada bank jatuh gitu ya. Kemudian itu akan berpengaruh terhadap bank-bank yang lain gitu. Nah, karena apa? Bank-bank itu terbukti sampai saat ini bisa bertahan ya karena dengan regulasi. Nah, regulasi itu harus berkesinambungan. Jangan regulasi itu selesai terus dicabut gitu aja, maka itu akan membuat justru kinerja bank akan turun gitu. Karena saya yakin bahwa 2023 itu kredit pasti masih akan tumbuh ya. Karena di Indonesia ini kalau kita perhatikan walaupun kondisinya krisis, daya belinya itu dari kelas menengah atas itu masih ada. Makanya kenapa di triwulan 2 kita masih bisa tumbuh 5% gitu. Jadi selama demand itu masih ada, cenderung ekonomi itu akan bisa tumbuh positif. Baik Ibu Afi, mungkin ada closing statement dari Ibu, harapan seperti apa agar perbankan di Indonesia mungkin bisa lebih bertaji lagi di 2023 di mana disebut sebagai tahun awan gelap atau resesi global? Oke, ya jadi memang walaupun tahun depan adalah dianggap resesi di dunia, tetapi saya yakin Indonesia sebenarnya bisa bertahan asalkan pertama adalah regulator dan pemerintah itu sama-sama melihat apa sih kebijakan yang dibutuhkan dalam jangka pendek, jangan sampai terlambat dalam membuat kebijakan, karena dengan terlambat membuat kebijakan itu akan membuat ekonomi jatuh ya. Nah yang kedua adalah pelaku usaha, terutama adalah sektor perbankan sendiri. Saya rasa ini yang paling paling mampu untuk bertahan. Kenapa? Karena mereka itu punya skema-skema dalam manajemen resiko. Jadi mereka sudah tahu kalau akan terjadi apa, resikonya seperti apa. Nah, tinggal dari resiko yang dibuat oleh bank ini dibantu oleh pemerintah dan regulator dalam membuat kebijakan ya. Nah, yang ketiga dari sisi debiturnya sendiri ya atau masyarakat ya, mereka mesti dari awal itu jangan sampai udah macet udah susah bayar baru bilang ke bank gitu. Tapi dari awal bisa mendiskusikan dengan bank apa yang bisa dilakukan dan bagaimana bank bisa saling membantu di antara debitur. Karena saya yakin bank tidak hanya memberikan kredit saja, tapi ketika debitur punya problem itu bukan karena kenakalan debitur, maka pasti ada solusi dari bank untuk bisa debiturnya tetap sehat, banknya juga tetap bisa memberikan kredit dan tidak menjadi kredit macet. Itu sih. Baik, sekali lagi terima kasih Ibu Afiliani selaku Ketua Bidang Pengkajian dan Pengembangan Perbanas telah bersama kami dalam segmen khusus Road to CNBC Indonesia Awards 2022, The Most Inspiring Banks yang bertajuk Indonesia Kebal Resesi, Perbankan Kian Bertaji. Ya, dan usai jeda kami akan kembali hadir dengan segmen yang ditunggu-tunggu, yakni segmen penyerahan awards. Tetaplah bersama kami di Road to CNBC Indonesia Awards, The Most Inspiring Banks.